Welcome back Hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview Premium Bandai Master Grade Gundam Mark V. Jadi Gundam Mark V ini adalah Gundam yang muncul di seri Gundam Sentinel. Dia dipiloti oleh Brave Code. Brave Code ini sendiri adalah ketua organisasi Titan Remnants yang bernama New Decides. Jadi Gundam Mark V ini adalah hadiah dari Jenderal siapa gue lupa namanya. Terus dihadiahin dari Earth Federation ke New Decides. Jadi dia berkhianat gitu jenderalnya. Dan hadiahnya adalah Gundam Mark V buat si Brave Code. Dan memang selain itu Gundam Mark V adalah Gundam yang ibaratnya suatu upaya dari Augusta New Labs untuk ngebuat Psycho Gundam versi mini. Soalnya kalian tahu Psycho Gundam kan outputnya gede banget, tapi karena ukurannya yang besar jadi nggak terlalu lincah. Jadi gini guys, bayangin Psycho Gundam dengan output sebesar itu menjadi lebih kecil dan lebih lincah. Jadi super kuatnya. Dan itu terbukti sangat kuat karena Gundam Mark V ini berhasil ngebantai satu tim Faz. 3 unit. Jadi di tim ini ada 3 unit Faz. Nah, kalian tahu nggak Faz itu apa? Faz itu adalah prototipe dari full armor Double Zeta Gundam. Cuman kalau nggak salah ini versi lebih dumbed down-nya gitu, yang kayak versi lebih cupunya karena dia tuh nggak bisa berubah gitu loh. Tapi kalau di mainan vertanya bisa, itu yang bikin gue bingung. Anyway, dan Gundam Mark V ini berhasil ludes ngehajar 3 unit Faz yang weaponnya segede gaban itu. Gila kan betapa kuatnya kan Gundam Mark V. Ya tapi abis itu terbukti tidak terlalu kuat untuk ngelawan XS Gundam. Karena XS Gundam walaupun pilotnya cupu, ya bisa dibilang kalau dibandingin sama pilotnya Gundam Mark V terus yang Brave Code tuh udah kayak veteran banget gitu lah. Nah Ryorichinnya kayak benar-benar rookie, nggak jago. Ya karena satu guys, Gundam Mark V kalah OS. XS itu operating sistemnya sangat OP karena dia punya namanya Alice. Jadi selain operating sistemnya ada kayak gitu, juga punya personality, ya jelas lah kalah lah ya Gundam Mark V. Anyway, tunggu apa lagi, langsung kita review figurnya. Jadi Gundam Mark V ini adalah Gundam Premium Bandai alias limited ya. Nah tapi yang bikin beda itu boxnya itu nggak pada kayak Premium Bandai pada umumnya. Soalnya Premium Bandai kan biasanya kotaknya monokrom, kayak misalnya satu warna aja, hitam atau merah aja gitu. Nah ini adalah kayak box MG biasa gitu loh. Tapi jangan tertipu, ini adalah Premium Bandai guys. Ini mirip banget kasusnya sama apa tuh MG Crossbone. Terus untuk Gundamnya sendiri, ini adalah bentuknya nih lumayan unik ya Gundam Mark V ini, soalnya nggak terlalu kelihatan banget kayak Gundam. Bentuknya tuh kayak agak besar, agak goofy gitu ya. Terus emang dari segi mukanya juga nggak kelihatan Gundam gitu. Lihat aja mukanya lancip banget, yang nggak kelihatan kayak Gundam Face yang ada Gundam fansnya gitu. Terus dari segi warna tuh monokrom banget nih, kayak misalnya ini warna apa sih, medium blue atau powder blue ya. Terus ada warna aksen putih, abu-abu. Terus habis itu juga ada visor warna biru gini, biru. Terus juga ada warna hijau, visornya hijau, terus merah dan kuning. Emang dibandingkan kayak Gundam pada umumnya, ini kelihatan banget kayak mesin perang ya. Emang kalau Gundam Sentinel tuh terkenal banget deh dengan desainnya yang cenderung monokrom dan kayak military banget. Soalnya emang dia adalah side story dari Gundam Double Zeta, tapi khusus untuk lebih audiensnya tuh untuk dewasa gitu dibandingkan Gundam Double Zeta yang cenderung buat anak-anak ya, quote unquote. Tapi gue juga kurang ngerti sih, cuman kurang lebih kayak gitu. Nah bentuknya ini sebenarnya kalau kalian lihat-lihat nih, apalagi misalnya kalian udah nonton Double Zeta, Unicorn, kayak desainnya tuh familiar ya. Mungkin yang kalian lihat tuh kepalanya aja yang beda, tapi sisanya nih bentuknya nih familiar banget. Soalnya memang nih, langsung gue tunjukin nih aja deh manualnya. Jadi kalau di manual dijelasin, terus ada bahasa Inggrisnya juga, kalian bisa pause untuk baca. Terus juga untuk di bawahnya dikasih tahu nih MS developmentnya. Memang kan tadi yang sebelumnya gue bilang dia ini di develop dari Psycho Gundam. Psycho Gundam Mark II nih. Psycho Gundam Mark II, terus jadi Gundam Mark IV, terus abis itu jadi deh Gundam Mark V kan. Nah abis itu pas Gundam Mark V hancur, kasihan banget, diambil sama Neo Zeon, dijadiin Dovin Wolf. Nah habis itu Dovin Wolf juga dicuri lagi sama Earth Federation, jadi Silver Bullet. Tapi kalau nggak salah Fierce Foundation juga punya ini Silver Bullet. Jadi dari Federation ke Titans, ke Neo Zeon, balik lagi ke Federation. Terus habis itu balik lagi ke Neo Zeon, soalnya Silver Bullet diambil unitnya jadi Silver Bullet Suppressor. Emang nggak jelas.
Nah, langsung kita bandingin aja yuk sama figur yang lain. Sama HG UC Mbah, sama Marvel Legends Spider-Man, sama HG UC Silver Bullet Suppressor. Ini bisa dibilang cicitnya ya, kayak jauh banget, ini kayak kakeknya gitu. Sama Gundam Mark III, sama MGDO. Beda setahun doang nih keluarnya. Ini UC87 pas zaman Zeta, ini keluarnya pas zaman Double Zeta guys. Sama MGXS Gundam, ini kelihatannya gede banget soalnya dia pakai stand, kurang lebih ukurannya sama lah. Dan bersama Masterpiece Grimlock. Nah, sekarang langsung kita tes aja yuk artikulasinya. Di kepalanya ini Vivi ini bisa gerak-gerak gini. Yang sini juga bisa. Nah, terus dia bisa muter lumayan jauh ya, hampir 360 derajat. Terus dia bisa maju segini lumayan jauh, terus bisa mundur segini kepalanya ya, ini udah paling maksimal nih segini. Terus bisa ada ball joint biasa lah. Terus untuk tangannya bisa muter 360 derajat. Ups, lepas armornya tuh bisa dilepas, tinggal di packin aja kayak gini. Jadi agak berat nih gara-gara ada misalnya segini. Terus dia juga ada butterfly joint, kalau misalnya kalian lihat nih, butterfly joint. Terus shoulder armor bagian sini bisa digerakin. Ada rotasi di sini. Terus tangannya ini kalian bisa lihat ini kayaknya double jointed. Jadi bisa nekuk sejauh ini. Terus di sini di pergelangannya kayak ada semacam joint, bisa maju mundur gitu. Terus ini tangannya ball joint. Tangan ini kan fix hand ya. Oh ya, dia bisa ngerentang segini tangannya. Tangannya bisa ngerentang segini. Lumayan jauh. Terus untuk bagian torso dia bisa muter segini. Terus bisa apa sih namanya nih? Ada ab crunch. Wah, ada ab crunch cuy. Mau MS segendut ini ada ab crunch. Gue aja susah push up anjir. Sit up maksudnya. Gokil sih. Oh ya, tadi udah gue bilang ya misi launcher bisa kebuka nih kan. Terus untuk di ininya skirt armornya ini bisa gerak ya, bisa naik atas bawah. Terus crotchnya juga bisa gerak. Kayak ada ball joint gitu di sini. Jadi kayak bisa diarah-arahin, bisa kanan kiri gitu guys. Terus bisa majuin kayak gini. Oke. Terus juga bisa kayak dirapin lagi sih. Bisa juga ke bawah. Ini kayaknya buat efek anti kakinya gitu deh. Terus untuk waist bagian belakangnya nih yang sininya bisa naik turun juga. Jadi kemungkinan sih untuk artikulasi kakinya gila men. Nih. Noh. Yoga nggak tuh? Kakinya yoga nggak tuh? Ini bisa nendang sejauh ini guys. Ini MS yang bulky mampus. Terus untuk ke belakangnya. Nah ini kan dia agak nabrak nih. Kita tinggal goyangin aja nih. Gerakinnya dikit. Terus gini. Oh ininya nabrak ini kan. Tenang. Bisa digerakin lagi ke atas. Terus bisa sampai segini. Sampai segini. Bagus banget. Oh jangan lupa ya double jointed. Ya agak terbatas ya sama armor, tapi bisa sampai segini loh. MS bulky bisa sampai segini. Kacau cuy, kacau cuy. Ini keren banget sih artikulasinya. Nah terus nih di bagian kaki ini belakangnya gue udah bahas tadi kan, bisa gerak. Bisa gerak ke atas bawah, terus bisa penyok gini juga. Oke. Terus ininya bisa gerak nih guys, bagian side apa nih, vernier ya. Terus untuk kakinya juga dia bisa ada naik turun gini. Terus ada ankle pivot. Ankle rockernya nih enak banget cuy. Bener-bener bagus gitu, maksudnya seamless, kayak nggak ada halangan. Terus di sini kayak kukunya nih bisa gerak-gerak juga nih, ball joint, tapi lebih buat gerak aja. Terus ada toe hinge cuy, ada toe hinge. Kacau sih. Terus untuk backpacknya ini kayak ada ball joint di sini sama ball joint di sini. Jadi bisa kalian gerak-gerakin, ya kan? Kalau misalnya kalian mau ngatur tangannya, nabrak gitu, kalian bisa atur gini, enak banget. Kacau sih. Jadi bisa gue bilang ini fully possible sih untuk MS sebesar ini. Ini kacau sih cuy. Gue nggak expect MS segede gini tuh bisa macem-macem. Terus artikulasi juga surprisingly very nice. Ini salah satu plus point dari MG ini sih. Tadi gue lupa mention kalau dia tuh punya stiker nggak terlalu banyak ya guys, cuman segini doang. Karena emang cuman buat bagian-bagian minor kayak visor, matanya, dan beberapa part yang lain.
Dan dia untuk decals dia dapat water slide decals kayak biasa lah, premium bannya tuh selalu dapat water slide decals guys. Tapi belum gue pasang karena gue mager. Dan aksesorisnya Gundam Mark V ini lumayan banyak loh guys. Dimulai dari tangannya dia tuh unik, walaupun dia Gundam UC, tangan dia tuh fix kayak tangan MG Gundam Seed Remaster gitu loh. Dia dapat 2 close hands, dapat 2 open hand, 2 beam saber holding hands, dan 2 trigger finger. Terus untuk senjatanya dia dapat ini ya, pistolnya ya, senapannya bentuknya lumayan unik kayak dry sword-nya Wing Zero ya. Dan ini masangnya cukup gampang, kalian tinggal copot nih yang trigger finger ini ya kan. Di dalamnya itu ada kayak pack. Nah di sini juga ada female pack-nya di sini, jadi tinggal kalian masukin aja. Makanya gue seneng banget pakai fix hand, kayak lebih kokoh, terus gonta-gantinya gampang, kagak perlu kayak pusing jadinya potol-potol. Nah cakep, ready for action banget gak tuh, keren ya. Terus to defend himself dia dapat 1 shield ya, shield yang bentuknya lumayan unik, ini mirip kayak shieldnya Zeta. Dia bisa kalian taruh di sini nih, ada kayak pack, tinggal diputar dikit gini ya. Terus bisa kalian taruh di belakang sini nih, di sini ada kayak bolongan, tinggal slide in aja. Application-nya lumayan gampang sih, simple tapi efektif. Terus kalau misalnya kalian capek ngeliatnya kayak aduh rusuh banget nih, kalian mau store, ada storage lagi guys. Ini bisa kalian store di belakang sini. Tapi karena ininya harus diputar lagi, jadi tinggal diputar aja gini, terus tinggal di slide in di sini. Jadi kelihatan lebih rapi dan lebih compact. Emang dari awal tuh gue suka ngedisplay kayak gini karena lebih rapi aja. Terus dia juga dapat 2 ini kayak semacam missile launcher gitu. Ini bisa kebuka. Terus dalamnya juga bisa kebuka, kayak ada detailsnya lagi gini loh. Ini kayak missiles gitulah. Shoulder missile-nya, shoulder missile, asik. Dan dia bisa kebuka guys. Terus dia untuk masangnya tuh lumayan mudah ya. Kalian tinggal taruh gini, dibengkokin dulu. Gue lupa kesini atau ke situ ya. Jadi intinya jadi di sini kalian bisa lihat dibuka aja ini bagian shoulder di sini sampai kelihatan ada bolongannya kan nih. Terus kalian tinggal masukin aja nih. Kayaknya kebalik deh. Sorry. Nah, slot in. Gampang kan? Terus tinggal masukin juga yang sebelah sini. Ya, jadi kelihatan lebih garang ya. Tapi jujur gue orangnya tuh kayak kalau lihat kebanyakan ini suka pusing, jadi suka kayak gue tutup aja. Terus ini juga ada artikulasi di sini, jadi bisa lebih compact, lebih rapi. Awalnya tuh gue sempet bingung nih kayak apa sih box ini. Ternyata shoulder missile guys. Nah terus dia juga dapat 2 giant beam sabers. Ini gede banget, asli gue nggak bohong, nih gede banget nih, hampir segede Gundamnya sendiri. Nih biar lebih kelihatan gue mundurin. Dan ini beam sabernya. Cuy. Gede mampus asli. Nih langsung gue pasangin aja nih, tinggal pakai yang tadi yang tangan yang gue kasih tahu sebelumnya. Pakai yang ini beam saber holding ends. Tinggal copot ya. Terus ini bagian di backpacknya nih, kalian tinggal copot juga. Nah, terus masukin deh di sini. Itu kan? Apa kebalik ya? Oh enggak bener. Jadi kalian sisi yang ini yang lebih kerucut ini ya, masukin ke sini. Terus tinggal slot in aja. Gua ngerti sih. Gua awalnya kira ini open hands loh guys. Tapi emang dia perlu sih tangan yang kebuka gini, soalnya emang megang beam sabers yang gede mampus. Wah asli, ini beam sabernya gede mampus sih guys. Terus by the way bagi yang belum tahu, ini backpacknya juga doubles, bisa kayak ganti mode gitu guys. Jadi ini apparently juga Canon selain beam saber. Jadi berubah tinggal kayak gini, dibengkokin ke bawah gini, terus diputar ke sini. Mirip kayak VSBR-nya S91 sih, kayak hit Canon gini. Cuy, keren ya. Asik. Gue suka sih, ini gimmicknya asik sih. Tinggal gue balikin lagi. Ya tapi sebenarnya lebih cepet kalau misalnya kalian copot aja sih kayak gini tet. Kalau itu kan gimmicky banget emangnya, kayak Bandai bikin kayak gitu kan. Oh dan dia juga dilengkapi beberapa part
Income ini kayak 4 bulat-bulat gini, jangan sampai hilang. Terus sama 2 wire ya. Ini lagi-lagi buat income. Gue paling males ngurusin income dan funnels walaupun emang keren. Tapi kalau income tuh lebih ngeselin karena pakai wire. Jadi tinggal nih bagian backpack yang belakang ini 2. Kalian tinggal cabut aja. Tinggal gini aja nih. Pasang kabelnya di sini. Oh iya, bisa masuk. Ini lumayan simple actually guys. Bentar gua zoom out dulu. Nah, nih kayak gini, terus kalian tinggal bentuk aja ya. Jadi kayak kesana ya. Biasalah income kalian arahin sendiri mau kemana. Ini kan bendy wire. Terus ini kayak setiap lekukannya kalian sempilin begini. Yang bulat-bulatnya ini. Jadi kesannya kayak gimana gitu. Nah pas kayak gini, connectnya sama yang bulat ini ditaruh di ujungnya. Harus dipotong karena ini kepanjangan, tapi gue malas motongnya. Kayak ya pokoknya kayak lagi ngarahin tembakan gitu tuh sambil gue pegangin. Ya jatuh lagi, oke bodo amat. Dan dia juga dapat ini stand base adaptor. Gue seneng banget akhirnya MG Mark V keluar. Walaupun gue awalnya tuh nggak terlalu gimana ya sama Gundam Mark V. Gue tuh lebih suka sama Dovahn Wolf. Dovahn Wolf tuh kayak perubahannya kayak MS development dari Gundam Mark V. Tapi lama-lama kayak gue ngeliat desainnya, wih keren juga ya. Habis itu kayak liat Silver Bullet. Gue berharap sih Silver Bullet, Dovahn Wolf, Silver Bullet Suppressor keluar MG-nya. Soalnya kalau misalnya mereka dibasiskan dari frame ini pasti bagus banget. Ini gue jujur udah no caps. Gue bingung, gue mau nitpick apa sih jeleknya figur ini gitu kan. Paling apa sih kayak apa ya, gue bilang sih udah oke banget sih. Apalagi untuk MS yang bulky ini, dia punya aksesorisnya banyak, pemilihan warnanya juga pas dan gak pelit, dia punya details, aksesoris. Gue kayak udah sampai bingung gue mau berkata-kata. Kecuali satu sih, ini premium Bandai. Dah, itu aja kekurangannya menurut gue. Dari sekian kelebihan yang didapat oleh Gundam Mark V, dia premium Bandai. Dan harganya lumayan bikin nyesek. Gue dapetin Gundam Mark V ini sekitar 1,9 juta. Jadi lumayan sakit hati, tapi dapetnya bagus sih untungnya ya. Jadi nggak terlalu gimana. Jadi kayak oke lah, bagus gitu. Tapi menurut gue memang Gundam Mark V ini bentuknya unik, jadi it might be not for everyone. Belum tentu orang bakal suka sama desainnya. Kayak ini nggak terlalu gimana desainnya yang kayak wing atau seat yang orang kayak lihat kayak bakal pasti langsung suka. Ini kayak semacam acquired taste menurut gue. Gue kayak lihat awal-awal tuh Gundam Mark V kayak lihat, gue dulu suka XS duluan kan, kayak lihat XS, wah gila keren banget ya Gundam ini ya. Nah terus gue biasanya lihat kayak Mark V kayak Gundam aneh banget anjir. Masa kepalanya kayak apa ya, tajam terus lancip gitu, nggak jelas mukanya ya, agak-agak abstrak gitu ya. Oh iya ya, mirip kayak Arse Gundam cuy, yang Arse dari AO. Tapi lama-lama setelah gue lihat, apalagi pas kayak keluar gitu MG-nya, gue langsung nggak pikir lagi gitu kan, kayak wah ini rival si XS nih, gue harus punya. Terus gue kayak kok bagus gitu, apalagi gue liat promotional image udah kayak wah bagus banget gitu kan. Nah terus bener pas gue rakitnya juga seru. Terus kalian kalau misal motong nih snip itunya partnya, itu nggak keras, gue kayak to the point. Oh ya itu yang by the way yang kalian harus hati-hati, soalnya gue bagian torso sempet kayak maksain kayak bagian untuk app crunch itu sampai ada stretch marknya di situ. Lumayan horor, gue hampir matahin part itu. Tapi abis itu ya udah gue langsung mengkokin dikit, pelan-pelan berdoa makin keras tuh plastik. Tapi so far so good sih, alhamdulillah. Figur ini tetap berdiri sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian gak terlalu suka desainnya, mending gak usah. Tapi it's still a good figure. Apalagi kalau misal kalian fans Gundam Sentinel, ini wajib punya. Coba ulangi kalimat gue. Gundam Mark V ini wajib punya. Ya bisa gue bilang figur ini pecah. Segitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video, hipsters. Jangan